Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarmila dengan NPM 208110161, mahasiswi Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang tengah saya buat dengan judul Pengaruh Sikap Qanaah terhadap Keharmonisan dalam Membina Rumah Tangga. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Untuk membentuk keluarga yang bahagia atau keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Untuk mewujudkan keluarga harmonis seperti yang banyak diimpikan oleh setiap keluarga membutuhkan usaha yang sangat tidak mudah. Karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan melalui banyak sekali penyesuaian yang sangat kompleks. Menurut Amalia 2017, ketidakharmonisan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh poligami yang tidak sehat, kurangnya komunikasi, kurang memiliki rasa kepercayaan terhadap pasangan, keegoisan, dan merasa tidak ada lagi rasa kecocokan. Namun faktor terbesar penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga adalah permasalahan ekonomi. Islam merupakan agama yang sempurna sehingga semua permasalahan yang sedang kita hadapi terdapat solusi di dalamnya. Seperti halnya dalam membangun keluarga yang harmonis. Islam melalui Al-Quran menawarkan solusi yang sangat jitu dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga kita hanya perlu memahami dan menjalankannya saja sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia, yaitu melalui qanaah. Qanaah sendiri adalah suatu sikap yang ada pada diri individu yang tetap rela, ikhlas, bersyukur, ridho, merasa puas, merasa cukup, dan menerima dengan lapang dada sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan juga tetap berdoa dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hal yang diinginkannya. Serta tidak mempersulit diri sendiri dalam kehidupan, sehingga tetap bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya karena percaya bahwasannya Allah telah memberikan nikmat kepada hambanya sesuai dengan apa yang hambanya butuhkan. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh sikap qanaah dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dan seberapa besar pengaruh qanaah dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Tujuan memilih judul penelitian. Tujuan peneliti memilih judul penelitian ini ialah berdasarkan pada ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang terkait bagaimana peran qanaah dalam membangun keharmonisan dalam membina rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis di tengah maraknya fenomena perceraian yang mulai dianggap wajar dalam masyarakat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama untuk membahas dan mengetahui bagaimana pengaruh daripada sikap qanaah dalam mewujudkan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh qanaah dalam mewujudkan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam landasan untuk membuat penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengaruh sifat qanaah. Juga menjadi sebuah nilai tambah dalam khazanah ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, penelitian ini bermaksud untuk dapat memberikan informasi tambahan kepada banyak pihak mengenai bagaimana pengaruh daripada sikap qanaah dalam mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan selanjutnya juga diharapkan kita semua dapat mengamalkan sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, landasan teori. Teori yang saya gunakan yaitu teori Hamka. Hamka sendiri merupakan salah satu ulama yang berkontribusi dalam bidang tasawuf. Pemikiran tasawuf Hamka cenderung modern. Hamka memandang dunia secara positif dan memaknai qanaah sesuai konteks kehidupan.
Qanaah menurut Hamka ialah menerima segala sesuatu dengan rasa cukup atau tidak serakah. Berikut aspek-aspek qanaah menurut Hamka ada 5. Yang pertama, menerima dengan rela apa yang ada. Yang kedua, memohon kepada Tuhan tambahan yang lebih pantas. Yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan. Dan yang keempat, bertawakal kepada Tuhan. Lalu yang terakhir ialah tidak tertarik dengan tipu daya dunia. Sedangkan faktor-faktor qanaah itu juga ada 5. Yang pertama, kekuatan iman. Yang kedua, keyakinan dan akan ketentuan rezeki. Yang ketiga, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang rezeki. Dan yang terakhir, yang kelima, cara pandang yang luas tentang konsep kefakiran dan kekayaan. Hipotesis dari penelitian ini yaitu adanya terdapat hubungan yang berpengaruh positif yang signifikan antara qanaah dengan keharmonisan. Dapat diartikan, semakin tinggi sifat qanaah pada sebuah keluarga, maka semakin harmonis pula hubungan antar semua anggota keluarga. Sebaliknya, semakin rendah sifat qanaah, maka semakin tidak harmonis hubungan antar anggota keluarga. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang sistematis, terstruktur, dan jelas. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji teori, mengembangkan fakta, menunjukkan hubungan antara dua variabel, memberikan deskripsi statistik, dan menafsirkan artinya. Lalu variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas atau variabel X-nya adalah qanaah dan variabel terikat atau variabel Y-nya adalah keharmonisan. Subjek penelitian. Sampel merupakan suatu representasi dari populasi sebagai perwakilan dari populasi yang telah ditetapkan, sehingga data yang didapat dari sampel dapat digeneralisasi pada populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah orang dewasa yang sudah berkeluarga atau menikah kurang lebih dari 5 tahun. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Perawang pada RT 3 RW 5 pada warga yang sudah menikah lebih dari 5 tahun. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya menggunakan skala pengukuran yang diadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama. Skala yang digunakan adalah skala Likert yang berisikan item pertanyaan yang harus dijawab oleh partisipan dengan cara memilih salah satu dari alternatif pilihan jawaban yang telah disediakan. Teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan adalah kuantitatif korelasi, di mana penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yang akan dianalisis dengan menggunakan bantuan SPSS versi 23. Uji asumsi yang digunakan. Ada 3 uji asumsi yang digunakan. Yang pertama, uji asumsi normalitas. Bertujuan untuk mengetahui apakah data yang didistribusikan normal atau tidak. Dilakukan dengan teknik statistis one sample Kolmogorov-Smirnov dengan nilai besar dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa variabel didistribusikan normal. Lalu uji asumsi linearitas. Untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan dilakukan menggunakan program SPSS 23 dengan menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikan 0,05. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu uji hipotesis. Menggunakan teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier sederhana yang bertujuan untuk melihat pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat dan menguji apakah korelasi tersebut signifikan. Model penelitian Islam yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode ilmiah dan teori Islam dan Barat. Menggunakan metode ilmiah pendekatan kuantitatif
dengan mencari korelasi atau hubungan antara dua variabel yang digunakan. Lalu dalam penelitian ini juga menggunakan teori Islam, yaitu qanaah, dan teori Barat, yaitu keharmonisan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.